Halo, selamat sore, Ube. Halo Mas, sehat? Sehat, sehat. Sekarang sehat, sehat walafiat. Tidak bocor lagi. Sialan berarti. Aduh. Itu tak pasang ya, Be. Itu fotonya kemarin yang greeting tak pasang di Facebooknya Pak Fritzen. Ya, Udah dipasang? ya aku cece ke kamu sama ke nama Heri dan yang lain. Dia senang dia. Foto yang mana kok aku belum dapat? Foto aku dikasih ini siapa namanya? Made Majagalana. Foto yang itu, yang kamu ada, jadi foto yang di frame sebelum selesai itu kan difoto sama dia. Oh, foto screenshot di Screenshot, betul. Zoom-nya. Betul, betul. Mulai aja kali apa ya? Baik, Selamat sore, selamat datang di Reading Group. Mas Saflar, ini yang edisi ke-9. Kita masih berada di bab kelima. Jadi di bab kelima itu bab yang si penceritanya adalah Stern. Dia penulis ceritanya dan kita langsung mulai aja. Sebelumnya mohon maaf ini jadi karena iPusnasnya. Tadi mau nyoba pinjam Maksaflar di iPusnas tapi entah kenapa habis ininya yang jadi ada itu tuh ada 10 eksemplar dipinjam semua. Jadi kita nggak kebagian dan antisipasinya adalah dipoto aja. Jadi seperti ini jadinya. Jadi kita mulai di halaman 80. Kemarin terakhir halaman 79. Ini kita mulai di halaman 80. Jadi silakan Pak Ubay untuk memandu jalannya reading group ini. Terima kasih. baik, terima kasih Hendra. Teman-teman, kita akan memulai pembacaan Max Havelaar di pertemuan ke-9 hari Kamis tanggal 29 April 2021. Ini pertemuan ke-9, kita sedang berada di bab 5, bab yang menjelaskan bagaimana kedatangan asisten residen baru di Kabupaten Lebak. Kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana sebuah pendopo kecil didirikan untuk menyambut kehadiran asisten residen baru yang datang dengan rombongan, kemudian Adipati bergerak menyambut kedatangan asisten residen baru tersebut ke arah Warung Gunung. Jadi tidak diterima di Rangkas Bitung, akan tetapi diterima di sebuah wilayah di perbatasan antara Pandeglang dan Lebak. Yang diperkirakan itu adalah di Warung Gunung. Kemudian kemarin juga dijelaskan bagaimana struktur pejabat-pejabat Belanda yang ada di Hindia Belanda. Menurut penjelasan dari pencerita, bahwa orang Jawa adalah warga negara Belanda dan Raja Belanda adalah raja mereka. Nah, kita hari ini akan memulai bagaimana ulasan dari buku ini tentang kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Kita akan membaca mulai dari bab 80, buku Max Havelaar, novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli, terjemahan dari Ingrid Nimpoeno, mohon maaf, Mbak Ingrid Nimpoeno, yang diterbitkan oleh Kanita Mizan. Kita baca mulai ya. Buku ini terutama mengulas wilayah kekuasaan Belanda yang ini. Maksudnya Belanda yang menjadi koloni di Hindia Belanda. Belanda, makanya Belandanya yang ini, yang maksudnya yang di dalamnya ada Havelaar, yang membentuk bagian tak terpisahkan dari kerajaan Belanda. Gubernur Jenderal dibantu oleh sebuah dewan. Namun, Gubernur Jenderal ini pemimpin tertinggi di wilayah Hindia Belanda.
Namun Dewan ini tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah keputusan-keputusannya. Di Batavia, di Jakarta maksudnya saat ini, cabang-cabang pemerintahan yang berbeda dibagi menjadi departemen-departemen yang dikepalai oleh direktur. Departemen-departemen itu kalau sekarang nanti ada penjelasan adalah wali kota atau setingkat di bawah gubernur, yang membentuk mata rantai antara pemerintahan tertinggi gubernur jenderal dan residen di provinsi-provinsi. Namun dalam masalah-masalah yang bersifat politik, residen-residen ini berhubungan langsung dengan gubernur jenderal. Jadi kalau urusan politik langsung. Sementara untuk mata rantai pemerintahan tertinggi itu ada kepala-kepala departemen atau kepala-kepala wilayah. Istilah residen dalam tanda kutip berasal dari masa ketika Belanda lebih bertindak sebagai negara pelindung. Residen sendiri daerah taklukan atau wilayah sementara. Sebagai negara pelindung daripada penguasa feodal dan diwakili oleh pejabat-pejabat residen di istana milik beberapa pangeran yang berkuasa. Pangeran-pangeran itu sudah tidak ada. Residen telah berubah menjadi pemerintah provinsi. Jadi residen itu setingkat provinsi. Mereka mendapat kekuasaan sebagai pejabat administratif. Kedudukan mereka berubah, tapi namanya masih bertahan. Jadi residen kedudukannya menjadi pejabat administratif, namun namanya masih tetap. Sebenarnya semua residen itulah yang mewakili kekuasaan Belanda di mata penduduk Jawa, yang tidak mengenal gubernur jenderal. Jadi penduduk Jawa tidak mengenal siapa itu gubernur jenderal, anggota-anggota Dewan Hindia, ataupun para direktur di Batavia. Mereka hanya mengenal residen dan pejabat yang memerintah di bawahnya. Jadi bagi rakyat yang dikenal itu gubernur dan bupati kalau saat ini. Meskipun sekarang ya sudah jauh tentu kita mengenal para menteri, kemudian presidennya sendiri dan para gubernurnya. Keresidenan beberapa di antaranya berpenduduk 1 juta jiwa, dibagi menjadi 3 atau 4 atau 5 departemen atau kabupaten. Jadi provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten yang masing-masing dikepalai oleh asisten presiden. Di bawahnya pemerintahan dilaksanakan oleh para pengawas, penilik, dan sejumlah pejabat lain yang diperlukan untuk mengumpulkan pajak, pengawasan pertanian, pembangunan gedung, pengairan, polisi, dan pelaksanaan hukum. Jadi di bawahnya pemerintahan dilaksanakan oleh para kepala dinas kalau sekarang. Ya, ada Kapolres, atau Porkominda lah, Forum Komunikasi Pemimpin Daerah lah. Di setiap departemen, asisten residen dibantu oleh seorang pejabat pribumi berkedudukan tinggi yang bergelar bupati. Jadi asisten residen ini dibantu oleh seorang pejabat pribumi yang punya kedudukan tinggi yang bergelarnya bupati. Bupati walaupun hubungannya dengan pemerintah dan departemennya adalah sebagai pejabat bayaran. Selalu berasal dari golongan bangsawan tinggi di daerahnya. Dan seringkali dari keluarga pangeran yang telah memerintah wilayah itu atau daerah di sekitarnya sebagai penguasa independen. Jadi orang yang berpengaruh di sebuah wilayah biasanya, yang diangkat menjadi bupati. Politik Belanda memang memanfaatkan pengaruh feodal kuno, pangeran-pangeran, yang di Asia pada umumnya sangat besar dan dipandang oleh sebagian besar suku sebagai bagian dari agama mereka. Jadi bahkan para bupati ini atau kepala-kepala daerah ini dipandang sebagai bagian dari
agama. Karena dengan mengangkat mereka sebagai pejabat bayaran kerajaan, tercipta suasana hierarki yang dikepalai oleh pemerintah Belanda dan diwakili oleh gubernur jenderal. Jadi dikepalai oleh pemerintah Belanda dan diwakili oleh gubernur jenderal. Jadi secara struktur pemerintahan Belanda, tapi yang melaksanakan pemerintahannya gubernur jenderal. Tidak ada sesuatu pun yang baru di kolong langit. Tiba-tiba nongol paragraf A kalimat ini. Bukankah margraf atau burgraf ini istilah, coba saya tadi cari, istilah semacam komandan, panglima, komandan militer dari kerajaan Jerman. Margraf atau burgraf ini penguasa wilayah lah gitu. Penguasa wilayah yang diangkat dari militer. Burgraf dan margraf dan burgraf dari kerajaan Jerman ditunjuk dengan cara yang sama oleh kaisar, oleh pemimpin tertinggi, dan pada umumnya dipilih dari kalangan baron, kalangan bangsawan. Tanpa menjelaskan panjang lebar asal-usul kebangsawanan yang sudah cukup jelas itu, di sini aku ingin, kata gantinya sekarang aku, karena Stern yang nulis. Aku ingin menyisipkan pengamatan bahwa di seluruh Hindia, tujuan yang sama telah mendatangkan akibat yang sama seperti di Eropa. Tujuan yang sama telah mendatangkan akibat yang sama seperti di Eropa. Jadi bagaimana pemerintahan di Indonesia, di Hindia Belanda diatur seperti pemerintahan di Eropa. Seandainya sebuah negara harus diperintah dari jarak yang sangat jauh, kau perlu pejabat-pejabat untuk mewakili kekuatan pusat. Maka orang Romawi di bawah sistem despotisme militer, di bawah sistem kediktatoran despotisme, despotis, diktator atau tiran. Di bawah sistem tirani militer memilih pejabat-pejabat administratif dari kalangan jenderal, legiun-legiun, dari kalangan veteran yang telah menaklukkan negara bersangkutan. Distrik-distrik semacam itu kemudian tetap menjadi provinsi dan diperintah sebagai wilayah taklukan. Namun ketika kemudian kekuatan pusat Kekaisaran Jerman ingin menaklukkan penduduk di sana dengan sarana lain, selain kekuatan fisik, karena kalau konteks militer selalu bertumpu pada kekuatan fisik, nah ini dicari cara lain yang non-fisik. Bagaimana caranya? Begitu wilayah yang jauh itu dianggap sebagai milik kekaisaran berdasarkan kesamaan asal, bahasa, dan adat istiadat, diperlukan penugasan seseorang, tidak hanya berasal dari wilayah itu, tapi juga berkedudukan lebih tinggi daripada warga negara lainnya. Ini cara pemerintahan Belanda berproses di Hindia Belanda, di Indonesia seperti ini. Agar kepatuhan terhadap perintah-perintah kaisar bisa dipermudah dengan kepatuhan militer penduduk terhadap orang yang dipercaya melaksanakan semua perintah itu. Dengan cara ini, biaya tentara permanen bisa ditiadakan seluruhnya atau sebagian dari kas negara. Kalau memelihara militer lebih mahal, makanya dicarilah cara agar sipil atau warga sipil bisa takluk. Maka Koun itu bangsawan, pertama dipilih dari baron-baron di wilayah itu. Koun itu bangsawan, sementara baron itu semacam penduduk lokal yang punya kekuasaan. Ya bangsawan juga sebenarnya. Dan atau pangeran-pangeran di wilayah itu, dan seandainya kau mengartikan kata itu secara harfiah, kon bukanlah gelar kebangsawanan.
melainkan penyebutan seseorang yang mendapat jabatan tertentu. Kon ini kalau dalam bahasa Jerman bermakna kepemilikan tanah, atau kalau di kita mungkin semacam tuan tanah. Tuan-tuan tanah ini yang punya pengaruh di wilayah itu yang diangkat. Oleh karena itu, menurutku, pendapat tersebut juga berlaku pada abad pertengahan, yaitu Kaisar Jerman berhak mengangkat kon atau gubernur distrik dan duk komandan tentara. Tapi para baron menyatakan bahwa mereka berdasarkan garis keturunan setara dengan kaisar dan hanya tunduk kepada Tuhan, kecuali jika menyangkut kewajiban mereka untuk mengabdi kepada kaisar. Asalkan kaisar itu dipilih atas persetujuan mereka dan berasal dari kalangan mereka sendiri. Kon atau gubernur distrik diberi jabatan oleh kaisar yang mengangkatnya. Baron menganggap dirinya baron berdasarkan karunia Tuhan. Kon mewakili kaisar sehingga mengusung panjinya. Baron mengangkat orang sebagai kesatria di bawah panji-panjinya sendiri. Jadi, begitulah penjelasan bagaimana kon dan duk, komandan tentara, serta baron ini saling mengisi, saling melengkapi. Jadi, ya ini semacam apa namanya tuh? Simbiosis antara penguasa dan pengusaha kalau saat ini mungkin ya, atau antara penguasa dengan pihak tentara atau militer. Kenyataan bahwa kon dan duk pada umumnya dipilih dari para baron menyebabkan pengaruh yang mereka peroleh sejak lahir bertambah sehubungan dengan pentingnya pekerjaan mereka. Dan tampaknya setelah itu, terutama ketika orang-orang sudah terbiasa dengan pekerjaan turun-temurun, itu muncul anggapan bahwa gelar-gelar itu lebih tinggi daripada baron. Namun, bahkan saat ini pun banyak keluarga bangsawan yang tidak memiliki gelar dari kerajaan, yaitu keluarga yang memperoleh kebangsawanannya sejak negerinya sendiri berdiri. Keluarga yang selalu bangsawan karena memang bangsawan. Pribumi, bangsawan pribumi yang menolak gelar kon. Contoh-contohnya ada. Nah, teman-teman, di bukunya Pak Sartono Kartodirjo yang Pemberontakan Petani Banten dijelaskan bagaimana seseorang masuk ke struktur pemerintahan di masa Hindia Belanda itu lewat dua cara. Pertama, memang mereka adalah bangsawan yang punya darah biru, kemudian turun-temurun mendapatkan jabatan. Yang kedua adalah mereka dari masyarakat biasa, dari warga biasa, dari penduduk biasa yang kemudian menikahi keluarga-keluarga bangsawan itu, sehingga mereka mendapat kekuasaan setelah menjadi kerabat atau menjadi keluarga dari bangsawan-bangsawan itu. Tentu saja, kita lanjutkan, tentu saja orang yang dipercaya untuk memerintah daerah semacam itu berupaya meminta jaminan dari kaisar agar putra, atau jika tidak berputra, kerabat mereka yang lain akan mewarisi jabatan mereka kelak. Nah, ini para bangsawan lokal itu minta jaminan. Ini juga ini masih contohnya waktu di zaman di kekaisaran di Jerman. Ini juga sering terjadi, ini juga seringkali terjadi. Walaupun aku tidak percaya kalau hak pewarisan itu pernah dibuktikan, setidaknya dalam kasus pejabat-pejabat di Belanda. Kon-kon dari Belanda, Selandia, Flanders, ini nama provinsi di Belanda. Hainault, Duk-Duk dari Brabant, ini juga nama provinsi di Belanda. Gelderland, dan lain-lain. Mulanya itu adalah kemurahan hati, lalu segera menjadi adat kebiasaan, dan akhirnya keharusan.
Tapi pewarisan itu tidak pernah menjadi undang-undang. Nah, di kita juga kadang seperti itu, masih ada politik oligarki atau oligarki kekuasaan atau istilahnya apa kekerabatan ya. Misalnya di satu wilayah ayahnya bupati, kemudian anaknya jadi bupati, kemudian menantunya atau istrinya bupati, kemudian suaminya nyalon, atau suaminya pernah jadi bupati, istrinya kemudian nyalon jadi bupati. Gitu. Itu tidak pernah ada undang-undang yang melarang itu, tapi kadang menjadi pewarisan seolah-olah keluarga itulah trah itu yang menguasai wilayah tersebut. Kita lanjut. Jadi teringat ini ya, apa namanya tuh Banten dulu ya, trahnya Pak siapa yang menguasai Banten turun temurun pada akhirnya ya. Anaknya, cucunya, anaknya, menantunya, kemudian apa istrinya, misalnya suaminya jadi keluarga itu pada akhirnya yang menguasai wilayah itu atau mewarisi pemerintahan meskipun ada pilkada. Pemilihan orang-orangnya juga dilakukan dengan cara yang hampir sama karena tidak boleh ada pertanyaan mengenai kesamaan kedudukan. Pejabat pribumi ditempatkan menjadi kepala sebuah distrik di Jawa sebagai tambahan dari jabatan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan pengaruh pribuminya untuk memudahkan pemerintahan pejabat Eropa yang mewakili pemerintahan Belanda. Ini sistemnya, roda organisasinya. Di sini pewarisan berdasarkan keturunan tanpa ditetapkan oleh undang-undang juga telah menjadi adat kebiasaan. Ini seringkali diatur semasa bupatinya masih hidup. Bukan? Dan janji pewarisan kepada putranya itu dianggap sebagai imbalan atas ketekunan dan kesetiaannya. Harus ada alasan yang sangat penting untuk penyimpangan dari peraturan ini. Jadi kalaupun tidak ke anaknya atau ke orang lain, misalnya ini harus sangat ada alasan penting banget. Dan jika perlu, pewaris pada umumnya dipilih dari antara anggota-anggota keluarga yang sama. Jadi kalau tidak anaknya ya ke saudaranya, misalnya ke adiknya atau anak dari adiknya. Atau ke siapa, sepupu misalnya. Hubungan antara pejabat, kita lanjut, hubungan antara pejabat Eropa dan bangsawan Jawa yang berkedudukan setinggi itu sangatlah sensitif. Asisten residen sebuah distrik, asisten residen ini pejabat Eropa di sebuah distrik di kabupaten. Asisten residen sebuah distrik adalah orang yang bertanggung jawab. Dia memberi perintah-perintah dan dianggap sebagai kepala distrik. Dia memberi perintah kepala distrik, namun bupati berkedudukan jauh lebih tinggi daripadanya. Berdasarkan pengetahuan lokal, asal-usul, pengaruhnya terhadap penduduk, uang pendapatannya, dan cara hidupnya. Jadi di satu sisi asisten residen ini bertanggung jawab, memberi perintah, tapi yang dianggap sebagai kepala distrik, namun yang diperintah lebih tinggi, kedudukannya lebih tahu, lebih berpengaruh terhadap penduduk. Ya begitulah cara kolonial bekerja. Selain itu, seorang bupati sebagai representasi dari elemen Jawa dan dianggap corong dari ratusan ribu penduduk kabupatennya, di mata pemerintah juga dianggap sebagai orang yang jauh lebih penting daripada pejabat Eropa biasa yang ketidakpuasannya tidak perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, dalam kasus Havelaar, Belanda lebih berpihak kepada
adipati atau bupati misalnya. Karena banyak orang lain yang bisa menggantikan tempatnya. Asisten residen banyak yang mau. Sedangkan ketidaksukaan seorang bupati mungkin bisa menjadi bibit kerusuhan atau pemberontakan. Sebab bupati punya massa, punya penduduk, sementara asisten residen hanya sebagai kepala distrik, sebagai kepala pemerintahan yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Berdasarkan semuanya ini muncullah kenyataan ganjil bahwa bawahanlah yang sesungguhnya memerintah atasan. Jadi asisten itu bawahan sebenarnya. Asisten residen memerintahkan bupati untuk melapor kepadanya. Dia memerintahkan bupati mengirim para buruh untuk mengerjakan jembatan dan jalan. Dia memanggil bupati untuk menghadiri sidang dewan yang dipimpinnya sebagai asisten residen. Dia menyalahkan bupati yang bersalah mengabaikan tugas. Hubungan ganjil ini hanya dimungkinkan dengan tata cara yang sangat sopan. Dengan menggunakan keramah tamahan. Atau jika perlu ketegasan. Dan aku yakin perilaku yang harus dipertahankan dalam hubungan ini dijelaskan dengan sangat baik dalam perintah resmi mengenai hal itu, yaitu ini perintahnya atau peraturannya. Pejabat Eropa harus memperlakukan pejabat pribumi yang membantunya sebagai adik. Harus memperlakukannya sebagai adik. Namun dia tidak boleh lupa kalau adiknya ini sangat dicintai dan ditakuti oleh orang tuanya. Dan seandainya terjadi perselisihan, senioritasnya sendiri akan langsung dianggap sebagai alasan untuk menyalahkannya karena kurang memanjakan adiknya. Jadi demikian bagaimana proses menjadi struktur pemerintahan di Eropa bekerja, bagaimana memperlakukan asisten residen, memperlakukan seorang bupati sebagai seorang adik, dan apabila terjadi perselisihan, kesenioritasnya itu akan langsung menjadi alasan karena dianggap tidak hormat pada adik. Nah, ini yang menjadi ganjil. Kesopanan yang sudah menjadi pembawaan para pembesar Jawa, bahkan orang Jawa biasa pun jauh lebih sopan daripada orang Eropa dalam situasi yang sama, membuat hubungan yang tampak sulit ini lebih bisa ditoleransi daripada yang seharusnya. Jadi ini bisa saling toleran karena apa? Karena pejabat di Jawa atau orang Jawa yang diangkat menjadi adipati itu sangat bisa menoleransi kalau tingkat kesopanan orang Eropa itu juga bisa mengikuti mereka. Nah, ini penjelasannya. Apabila orang Eropa itu berpendidikan baik dan berperilaku halus, apabila dia membawakan diri dengan berwibawa tapi ramah, bupati pasti akan berupaya sekuat tenaga untuk memudahkan pemerintahannya. Perintah tidak menyenangkan sekalipun yang diungkapkan secara memikat akan langsung dilaksanakan. Kalau dalam bahasa Sunda ada pepatah,
seorang pemimpin itu harus hade gogog, hade tagog. Jadi seorang pemimpin itu harus hade gogog, baik ucapannya, dan hade tagog. Tagog itu bagus penampilannya, bagus pembawaannya, bisa membawakan diri. Jadi ada peribahasa di Sunda, seorang pemimpin itu kudu hade gogog, hade tagog. Gogog itu ucapan, tagog itu ini apa gestur tubuh dan sebagainya lah yang tampak fisik. Perintah tidak menyenangkan yang diungkapkan secara memikat akan langsung dilaksanakan. Perbedaan dalam kedudukan, asal-usul, dan kekayaan tidak dianggap oleh bupati itu sendiri yang mengangkat orang Eropa itu sebagai perwakilan Raja Belanda hingga berkedudukan setara dengannya. Dan hasilnya adalah hubungan yang jika dipandang dengan sinis pasti akan menimbulkan benturan. Seringkali menjadi sumber pergaulan yang menyenangkan. Ya. Seringkali menjadi sumber pergaulan yang menyenangkan. Oh, ini sindiran halus, sinisme. Sebentar, saya periksa apakah kalimatnya seperti ini atau coba dari terjemahan Pak Yasin. Sebentar ya teman-teman, kita akan periksa. Sebenarnya apa bawahan? Adiknya lebih sabar. Oh iya, tapi sering. Saya baca terjemahan Pak Yasin ya. Yang jika dilihat sepintas lalu harusnya menimbulkan bentrokan. Oke. Jadi begini. Kalau sepintas mah bisa menjadi bentrokan, tapi sering menjadi sumber pergaulan yang menyenangkan. Perintah yang keras dinyatakan dengan cara meminta dijalankan dengan cermat. Perbedaan kedudukan, kelahiran, kekayaan dihapuskan sendiri oleh bupati yang merangkul si orang Eropa sebagai wakil Raja Belanda. Dan akhirnya terciptalah suatu hubungan yang jika dilihat sepintas lalu harusnya menimbulkan bentrokan. Oh iya, terjemahannya yang Mbak Ingrid agak menyimpang. Jadi maksudnya begini, kalau dilihat sepintas mah pasti akan menjadi benturan. Tapi kalau terjemahan Pak Yasin, tapi sering menjadi sumber pergaulan yang menyenangkan. Kalau di sini tiba-tiba seringkali menjadi sumber pergaulan yang menyenangkan, memang agak kontradiktif gitu. Jadi tapi maksudnya seperti itu. Kalau sepintas mah kayak sinis, tapi bisa menimbulkan bentrokan, tapi pada akhirnya mah menjadi sumber pergaulan yang menyenangkan. Oke, teman-teman, kita lanjut sedikit lagi. Sudah kukatakan bahwa kekayaan bupati jauh lebih besar jika dibandingkan dengan para pejabat Eropa. Dan ini memang sudah sewajarnya. Orang Eropa mah ada tamu, orang Eropa mah ada baru, datang ke sini juga tugas, sementara orang bupati sebagai pemimpin penduduk wilayah tersebut. Orang Eropa jika dipanggil untuk memerintah sebuah provinsi yang luas, permukaannya setara dengan banyak wilayah milik Duk Jerman, pada umumnya berusia setengah baya atau lebih tua, sudah menikah dan punya anak. Dia bekerja untuk mencari nafkah. Jadi orang Eropa mah kayak gitu, setengah baya, punya anak, sudah nikah, dan bekerja untuk mencari nafkah, bayarannya pas-pasan saja. Dan seringkali tidak mencukupi untuk membeli apa yang diperlukan oleh keluarganya. Coba bandingkan dengan bupati. Bupati adalah tumenggung, adipati, gelar bangsawan ya, tumenggung, turunan raja. Bahkan pangeran, yaitu pangeran Jawa. Persoalannya bukanlah cara mencari nafkah. Jadi kalau bupati bukan soal cari nafkah, bukan soal duit, bukan soal bayaran,
tapi dia harus bisa hidup sesuai dengan kedudukannya. Jika orang Eropa itu tinggal di sebuah rumah, tempat kediaman bupati seringkali berupa keratin. Keratin? Keraton mungkin, coba kita lihat terjemahan Pak Yasin. Kok keratin? Jika orang Eropa itu tinggal di sebuah rumah, tempat kediaman bupati seringkali berupa keraton. Harusnya gitu dong. Coba kita lihat. Ini tipe kayaknya deh. Ini editornya Kanita udah cetakan ke belas kali nih. Mungkin nanti bisa di tag teman-teman di Kanita. Ini ada salah ketik. Nah, sebentar. Nah, ya ada. Sedangkan orang Eropa meninggali sebuah rumah, seringkali tempat kediaman bupati ialah sebuah keraton. Tuh, keraton ini, teman-teman, bukan keratin ya. Dengan banyak rumah dan desa di dalamnya. Jika orang Eropa itu punya istri dengan 3 atau 4 orang anak, orang Eropa punya istri dengan 3 atau 4 anak, bupati menghidupi sejumlah besar perempuan beserta rombongannya. Oh, bayangkan. Jika orang Eropa itu pergi berkuda diikuti oleh beberapa pejabat, ini perbandingan-perbandingan nih teman-teman, yaitu sebanyak yang diperlukan untuk menyusun laporan perjalanan inspeksinya. Bayangkan dengan bupati diikuti oleh ratusan abdi dalam. Ratusan abdi dalam. Kalau Eropa mah beberapa orang, kalau ini ratusan. Ratusan abdi dalam. Dan di mata penduduk hal itu tidak bisa dipisahkan dari kedudukannya yang tinggi. Orang Eropa itu hidup seperti warga negara. Bupati hidup atau diharapkan untuk hidup sebagai pangeran. Wow. Kayak gitu ya ininya, apa namanya itu, perbandingannya. Kalau orang Eropa mah sebagai warga negara, kalau bupati mah pangeran. Ya sekarang juga ada, masih banyak di kita. Namun semuanya ini perlu biaya. Perlu biaya, teman-teman. Siapa yang akhirnya harus menanggung? Nanti kita lihat. Pemerintah Belanda yang menyadari pengaruh para bupati ini, mengetahuinya, dan karena tidak ada yang lebih alami daripada menaikkan pendapatan mereka hingga ke standar yang pasti tampak berlebihan bagi seseorang yang tidak mengenal masalah Hindia. Tapi yang sesungguhnya jarang sekali mencukupi untuk memenuhi semua biaya yang dikeluarkan berdasarkan gaya hidup pejabat pribumi. Bukan sesuatu yang ganjil jika menjumpai bupati-bupati yang mengalami kesulitan keuangan, padahal pendapatan mereka 2 atau 300.000 gulden. Ini disebabkan oleh ketidakacuhan mereka dalam memboroskan uang, kelalaian mengawasi bawahan mereka, kegilaan mereka dalam membeli, dan yang terutama karena sifat-sifat ini dimanfaatkan oleh orang Eropa. Nah, teman-teman, coba kita baca barisan ini nih. Kita baca bersama. Dari sini nih. Bukan sesuatu yang ganjil jika menjumpai bupati-bupati dengan nyaring ya. Bareng ya.
Oke, 3, 2, 1. Dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa. Jenny, Andika, Rizky, Febrian, Arain, Hendra, Mas Sigit. Oke, bareng ya. 3, 2, 1. Bukan sesuatu yang ganjil Bukan sesuatu yang ganjil jika menjumpai bupati-bupati yang mengalami kesulitan keuangan. jika mempunyai Menjumpai bupati-bupati yang mengalami kesulitan keuangan. Padahal pendapatan mereka Padahal pendapatan mereka 2 atau 300.000 gulden. 2 atau 300 Ribu gulden. Ini disebabkan oleh ketidakacuhan mereka dalam memboroskan uang, kelalaian mengawasi bawahan mereka, kegilaan mereka dalam membeli, dan yang terutama karena sifat-sifat ini dimanfaatkan oleh orang Eropa. Baik teman-teman, saya ingin membaca terjemahan Pak Yasin untuk kalimat ini. Bukan hal yang tidak lazim, bahwa bupati-bupati yang mempunyai penghasilan 2 kali, ya 3 kali, 100.000 setahun mengalami kesukaran keuangan. Hal yang demikian itu disebabkan pula oleh sikap mereka yang acuh tak acuh, laksana raja, menghambur-hamburkan penghasilannya, oleh kelalaian mereka dalam mengawasi bawahannya, oleh penyakit mereka mau membeli segalanya, dan terutama oleh karena sifat-sifat itu sering disalahgunakan oleh orang Eropa. Yang menarik terjemahan Pak Yasin ada kata penyakit. Penyakit mereka mau membeli segalanya. Coba teman-teman periksa, bupati-bupati di daerah-daerah bisa punya penyakit yang luar biasa dalam urusan membeli apapun. Itu menjadi penyakit. Saya teringat baju dari Gubernur Banten yang sedang di dalam penjara, yang menempel sekali pakai itu bisa miliaran rupiah. Itu yang nempel di badan untuk sekali jalan. Ya, Upe, ini Baik, dalam teks bahasa Jerman juga sama. Jadi di sini namanya Kranghafte Kauflust. Artinya lust itu adalah keinginan, kauf itu membeli, dan Kranghafte itu penyakit. Jadi semacam penyakit keinginan untuk membeli gitu. Berbelanja, shopping lah, shopping. Shopping, itu. Ini sebuah penyakit. Bahkan saya mengikuti beberapa orang di Twitter yang di masa pandemi justru dengan kemudahan berbelanja menjadi tidak terkendali. Apalagi sekarang ada Halbornas, Hari Borong Nasional misalnya. Udah, lanjut. Baik teman-teman, kita lanjut satu paragraf sebagai penutup. Nanti paragraf ini akan membuka di pertemuan berikutnya. Pendapatan pembesar Jawa bisa dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah upah tetap bulanan. Yang kedua adalah jumlah tetap sebagai pengganti pembelian hak-hak mereka oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga adalah premi dari hasil produksi kabupaten mereka
seperti kopi, gula, kayu manis, indigo, dan lain-lain. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penggunaan tenaga dan harta rakyat mereka secara sewenang-wenang. Ini paragraf yang luar biasa, paragraf mulai pukulan dari novel Max Havelaar untuk pemerintah Belanda dan juga untuk pemimpin pribumi atau lokal. Ada penghasilan terakhir yaitu dari penggunaan tenaga dan harta rakyat mereka secara sewenang-wenang. Ini dijelaskan juga di buku terjemahan bahasa Sunda dari Raden Tumenggung Arya Sunaria, bagaimana pendapatan pembesar Jawa ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada dari upeti, ada dari pajak penghasilan, ada istilah pundutan, ada istilah pundutan. Pundutan itu ya semacam penarikan ilegal, pungli dan sebagainya. Itu saja, terima kasih untuk pertemuan hari ini, pembacaan Max Havelaar bab 5 hari Kamis tanggal 29 April 2021. Kita telah membaca bagian bagaimana sistem pemerintahan Hindia Belanda beroperasi dengan memanfaatkan 2 kekuatan, yaitu asisten residen dan bupati. Di satu sisi asisten residen adalah yang ditugaskan oleh Eropa, sementara bupati dipilih karena pengetahuannya, karena pengaruhnya, karena dia dapat menjadi bayaran atau kaki tangan pemerintah kolonial. Pejabat Eropa harus menganggap bupati sebagai adik, harus diperlakukan dengan baik supaya tidak terjadi bentrokan, supaya tidak terjadi benturan. Terkadang apabila terjadi perselisihan, maka yang dikalahkan, yang dikorbankan selalu adalah pejabat Eropa, karena bagaimanapun pejabat Eropa gampang dicari gantinya, sementara bupati susah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Kembali ke Hendra. Terima kasih untuk Pak Ubay sudah membantu jalannya pembacaan Max Havelaar. Jadi kita masih bertahan di bab kelima, di bab di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan menyelesaikan bab kelima. Hal yang menarik, jadi kalau kata Pak Boni itu, Boni Triana, sistem kolonial yang bersekutu dengan feodalisme. Jadi ya itulah caranya dia menggait ekonomi kita ya, dengan bersekutu. Ya mungkin bagi teman-teman, bila ingin ada yang ditanyakan, silahkan mengenai pembacaan kita hari ini. Mas Aryan, Mas Jenny, atau Pak Sigit, Mas Andika, silahkan bila ingin ada yang ditanyakan atau disanggah. Kalau nggak ada, saya tambahkan aja ya. Jadi saya tertarik dengan istilah-istilah bahasa Indonesia yang ditulis oleh Multatuli ya. Jadi berarti ini kan ditulis sebelum bahasa Indonesia mengalami perubahan semacam EYD, semacam Ejaan Suwandi dan sebagainya ya. Kalau tadi Ube bilang kraton jadi kratin, mungkin itu salah ketik ya. Tetapi di sini dalam bab ini yang barusan dibaca Ube, ini banyak sekali beberapa istilah yang khas Belanda dulu ya. Ya, jadi karena ini dalam bahasa Jerman, sehingga penerjemah Jerman ini langsung aja memindahkan tanpa mengadaptasi perkembangan bahasa yang paling baku sekarang ini ya. Misalkan itu pendopo itu di sini ditulis pendopo dengan P2 ya. Kemudian Pandeglang ya. Pandeglang ini dipisah, pan dan deglang. Jadi menarik juga ini ya, kita perlu tahu pan dan deglang. Kemudian di sini
disebutkan keraton ya tadi pangeran misalkan ya, bukan pangeran tapi ada G-nya pangerang gitu, ada pangerang seperti serang gitu, pangerang. Adipati memang secara vokal sama, tetapi di sini adinya DHI, P-nya 1 tapi T-nya 2, jadi adipati gitu, T-nya 2 adipati. Kemudian keraton ya. Keraton ini mungkin sangat terkenal ya karena ini keraton ini KRATOON. Jadi seperti film karton gitu. Kartun. Seperti kartun, tapi ini keraton gitu. Jadi ini saya kira diksi-diksi yang ditulis dalam bahasa Belanda langsung dan diterjemahkan langsung dalam bahasa Jerman ya. Dan mereka tentu saja tidak mengikuti perkembangan yang sekarang ya. Kemudian ada lagi kota-kota ya, misalkan Surabaya tentu saja hanya J ya, tetap tidak pakai DJ, tapi Surabaya ya, Surabaya. Semarang jadi Samarang ya, Batavia sama ya, Pasuruan itu ada Pasuruan. Pasuruan maksudnya ya, Pasuruan di sini Pasuruan. Kemudian Tumenggong. Nah ini menarik ini. Tumenggong ini tulisannya pakai O semua, nggak ada U-nya. Tomongong. Jadi Tomongong. TOMMONGONG. Jadi Tomongong. Jadi aku hanya tertawa aja dalam hal ini. Artinya apa? Bahwa tentu saja ejaan-ejaan ini tidak diketahui oleh pembaca kita pada saat ini ya, UB ya. Jadi boleh dikatakan penerjemah kita sudah betul-betul canggih mengikuti zamannya. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu itu terjemahan bahasa Jermannya tahun berapa? Itu pasti yang akan ditanyakan orang ya. Nah, kebetulan aku ini diterjemahkan di Marburg, Jerman. Aku yang saya pegang ini tahun 2018. Ya. Tentu saja ini paling baru ya. Tapi yang pertama kali ini tidak disebutkan tahun berapa awalnya, ya tidak saya temukan. Tapi yang jelas di sini ditulis bahwa Multatuli Mangaflar ini adalah jilid ke 127. Ya. Saya nggak tahu namanya ban 127. Apakah ini merupakan seri bahasa sastra Belanda sehingga Mangaflar ini jatuh pada nomor 127, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini bahkan di depannya ini ya, ini saya lihatkan di sini ditulis besar-besar ini bannya ini kan ban 127. Ya, kelihatan ya. Jadi seperti ini. Barangkali ini seri ya, seri karya-karya klasik Belanda. Barangkali ya, saya belum tahu. Tapi tahun berapanya ini belum diketahui. Tapi di belakang hanya ditulis seperti biasanya di sampul belakang bahwa pengarang Belanda Edward de Dekker menerbitkannya di bawah pseudonim Multatuli pada tahun 1860 ya, dengan roman Mangaflar atau lelang kopi Belanda di masyarakat dagang Belanda, dan sekarang menjadikan karya yang sangat terkenal. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Sigit. Penjelasan beberapa katanya itu udah dalam konteks terjemahan atau dalam konteks penerjemahan itu lebih baik utuh seperti itu atau harus mengikuti kekinian sebenarnya? Kamu tanya saya maksudnya? Jadi kalau kita belajar dari history text ya, yang saya pelajari dari Ulysses, itu memang istilah lama itu penting dipertahankan. History text-nya seperti itu.
tetapi apa namanya, untuk orang-orang sekarang ya ini kita jadi geli ya, jadi merasa geli juga ya. Karena apa namanya, tuntutan orang sekarang tentu saja yang sangat sangat aktual, bukan kratun tapi keraton misalkan seperti itu ya, Pandopo dan sebagainya itu. Jadi tetapi kita jangan lupa ya bahwa kalau kita mempelajari roman yang sifatnya dengan latar histori, tentu saja kita memang harus kembali ke sana ya. Ya, jadi misalkan Ulysses ya, itu ada puisi-puisi Dante yang bahasa Latin gitu kan, ya enggak? Itu kan menyulitkan orang zaman sekarang gitu kan. Kenapa nggak di Indonesia kan misalkan gitu kan? Di Inggris kan gitu kan, ya enggak? Itu hal seperti itu terjadi dan ya aku nggak tahu pastilah yang bagaimana yang efektifnya, tetapi bagiku positifnya mempertahankan kata kratun, terus tomonggong itu kita bisa membayangkan bahwa pada waktu itu memang percakapan diksi itu dipakai gitu. Tomonggong itu. Pengucapan yang lalu dituliskan. Iya, betul. Lisan yang oral yang ditekskan. Gitu kan. Tetapi pada perkembangannya kita bisa tahu perkembangannya sastra Indonesia itu seperti itu sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sigit untuk tambahannya. Mungkin kita akhiri saja reading group hari ini yang ke-9. Kita bertemu lagi minggu depan. Tapi sepertinya kalau minggu depannya lagi masih belum tahu soalnya bentrokan dengan Idul Fitri ya tanggal 13. Jadi mungkin nanti ada info selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih juga semuanya.